Oke, selamat malam, selamat pagi atau selamat siang di mana saja semuanya berada, baik yang hadir secara langsung maupun yang nanti akan mengikuti melalui rekaman. Ya, senang kita bisa bertemu kembali. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dan diskusi kita mengenai bagaimana kaitan antara Alkitab dan kebudayaan. Ya, nah, eh, kita mungkin ingat kembali apa yang dulu yang bulan lalu kita sudah sempat bicarakan, ya. Waktu kita berbicara mengenai Alkitab dan tradisi, ya. Yang lalu kita sudah membicarakan mengenai definisi dari budaya, ya. Kita ingat bahwa budaya itu adalah hasil daripada komunitas, ya. Kita ingat itu bahwa budaya itu adalah bagian daripada masyarakat, ya. Budaya itu adalah bisa dikatakan sesuatu yang mengikat masyarakat itu secara bersama-sama, ya. Suatu cara hidup bersama dari sekelompok orang, dan budaya itu dipengaruhi oleh geografi, dipengaruhi oleh berbagai hal di tempat di mana masyarakat itu hidup, ya. Nah, itu berarti budaya di situ dari satu tempat dan tempat lain itu akan berbeda karena budaya itu dipengaruhi oleh di mana kelompok itu ada, ya. Nah, itu berarti juga, ya, kita sudah bicarakan budaya itu bisa berubah. Budaya itu tidak permanen. Budaya bisa berubah dari satu generasi ke generasi berikut. Budaya bisa berubah. Waktu terjadi perubahan dalam geografis, itu bisa mengubah juga untuk budaya itu. Ya, ketika orang pindah ke tempat yang lain, maka budaya yang sama yang dia bawa, kemudian di tempat yang baru, budaya itu akan mengalami penyesuaian. Budaya itu bisa berubah. Ya, yang kedua kita juga melihat bahwa budaya itu menjadi semacam kacamata, menjadi satu lensa di mana komunitas itu memandang dunia sekitarnya, menilai apa yang ada itu selalu dipandang dari kacamata budaya. Dan kemudian kita juga melihat bahwa budaya itu menjadi identitas dari kelompok itu. Seperti kalau kita katakan kita orang Indonesia, kita mementingkan kekeluargaan, itu menjadi ciri kita. Kita mementingkan keramatamahan, kebudayaan kita. Itu adalah identitas kita. Dan cara kita melihat dunia misalnya, kita menilai orang, ini kelompok masyarakat yang satu ini kok individualistik sekali, kok egosentris sekali. Sementara kita masyarakat yang cenderung untuk melihat segala sesuatu itu bagaimana pengaruhnya terhadap keluarga. Kita ada budaya kita itu punya nilai yang misalnya tenggang rasa terhadap orang lain misalnya. Kita berusaha tidak menyinggung orang lain. Ya, itu identitas kelompok kita, itu cara kita untuk melihat dunia. Nah, itu adalah budaya. Budaya adalah produk manusia. Nah, kita juga sudah berbicara mengenai apa itu yang disebut dengan tradisi. Tradisi itu adalah bagian daripada budaya. Ya, tradisi adalah cara untuk meneruskan, cara untuk mengkomunikasikan, cara untuk mewariskan kebudayaan yang ada, kebiasaan-kebiasaan yang diteruskan. Jadi misalnya kita berbicara mengenai tradisi, misalnya kita berbicara mengenai cara menghormati orang tua misalnya. Ya, budaya kita mengatakan kita perlu menghormati orang tua, menghormati orang yang dituakan. Nah, lalu tradisinya itu bisa berbeda-beda. Budayanya sama, menghormati orang tua, tetapi kemudian secara tradisi, caranya, kebiasaannya itu berbeda-beda. Ya, orang Tionghoa misalnya caranya menghormati orang tua itu lain dengan orang misalnya orang Indonesia atau orang dari negara lain, orang Jepang, orang Korea. Bahkan di Indonesia misalnya banyak suku itu punya cara yang berbeda-beda untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Budayanya sama, tradisinya caranya berbeda-beda. Pernikahan misalnya, budaya kita menghargai pernikahan, ya, nggak gampang untuk bilang kawin cerai. Tapi dalam tradisi pernikahan itu, cara untuk melamar, cara untuk menyatakan, menunjukkan keluarga misalnya, tradisinya itu berbeda-beda, ya. Nah, itu tradisi. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang diteruskan. Itu kita sudah bicarakan. Kita juga sudah membicarakan bahwa Alkitab itu adalah merupakan satu kebenaran, satu nilai yang tidak berubah, tetapi waktu diberikan, dia diberikan di dalam satu budaya tertentu. Dia diberikan di dalam tradisi tertentu.
ya, kebanyakan dari kebudayaan yang ada di dalam Alkitab itu berkaitan dengan orang-orang Israel. Ya, dan kemudian di dalam Perjanjian Baru itu berkaitan dengan orang Yahudi. Sampai kemudian waktu gereja bertumbuh, itu mulai berbenturan dengan budaya yang berbeda lagi, yaitu budaya Yunani. Nah, di sini kita melihat dari Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu saja budayanya berbeda, tradisinya berbeda, cara hidup nilai yang ada di sana itu berbeda. Ya, jadi Alkitab tidak berubah. Kebenaran yang diberikan dalam Alkitab itu tidak berubah. Tetapi kita juga mesti menyadari bahwa kebenaran Alkitab ini dinyatakan atau diungkapkan di dalam Alkitab melalui lensa, melalui pandangan budaya, ya, melalui kebudayaan tertentu. Dan hari ini nanti kita akan melihat itu dengan lebih lanjut lagi. Jadi masing-masing punya kebudayaan yang berbeda. Dan kita melihat waktu gereja bertumbuh di dalam Alkitab, gereja kemudian menghadapi kebudayaan yang baru, dan mereka kemudian harus memikirkan bagaimana kebenaran Alkitab ini sekarang diungkapkan di dalam kebudayaan yang baru itu. Nah, ini hal-hal yang kita sudah bicarakan pada waktu yang lalu. Nah, hari ini saya ingin secara khusus mengajak kita melihat salah satu kasus di mana gereja itu sudah mulai memasuki satu kebudayaan yang berbeda. Ya, awalnya gereja itu bisa dikatakan kebudayaannya homogen. Mereka gereja mula-mula itu bertumbuh di kalangan orang Yahudi. Oke, para pengikut Yesus, murid-murid Yesus itu semuanya adalah orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang menganut Yudaisme. Mereka terbiasa untuk pergi ke bait suci, ya, di Yerusalem untuk mereka beribadah. Mereka terbiasa pergi ke sinagog untuk beribadah setiap minggunya, ya. Dan di bait suci itu punya tradisi tertentu. Misalnya mereka harus membawa korban. Mereka kalau pergi dalam kehidupan mereka, misalnya ada upacara-upacara yang mereka harus patuhi. Ya. Dan di sinagog itu pada dasarnya adalah tempat di mana mereka tuh menerima pengajaran. Ya. Jadi ada para penatua, ada para rabi, ya, yang mengajar di sinagog, yang mereka kemudian pergi secara lebih rutin, ya. Tidak semua orang bisa selalu pergi ke bait suci yang ada di Yerusalem. Ya, bait suci cuma satu, ya, cuma ada di Yerusalem itu, tetapi sinagog itu ada di beberapa tempat. Nah, Kisah Rasul pasal 15 ayat 1 sampai ayat 34 ini berbicara mengenai bagaimana gereja itu mulai memasuki satu ranah yang baru atau memasuki budaya yang baru. Pada waktu itu gereja mulai masuk ke kalangan orang-orang non-Yahudi. Walaupun pada awalnya gereja waktu itu masuknya ke kalangan orang-orang non-Yahudi, tapi mereka ini beragama Yahudi, ya, atau yang disebut dengan orang-orang proselit. Mereka bukan orang Yahudi, tapi mereka menerima agama Yahudi, menerima Yudaisme. Nah, itu nggak ada masalah bagi mereka, karena mereka mengikuti tata cara Yudaisme. Tetapi sekarang waktu kekristenan masuk ke kalangan non-Yahudi, mulai timbul kebiasaan yang berbeda-beda. Ingat, masing-masing punya budaya yang berbeda-beda kan? Masing-masing punya cara yang berbeda-beda, masing-masing punya tradisi yang berbeda-beda, karena mereka hidup di tempat yang berbeda. Bukan cuma bahasanya berbeda, tetapi cara hidup mereka, cara mereka beribadah, cara mereka memandang segala sesuatu itu berbeda satu dengan yang lain. Ya. Nah, di dalam pasal 15 dari Kisah Rasul, kita melihat pada waktu itu terjadi ketegangan, ya, terjadi ketegangan dalam beberapa tata ibadah atau bisa dikatakan tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang selama ini diterima oleh orang Yahudi dan tidak jadi masalah. Sekarang waktu masuk ke kalangan orang-orang non-Yahudi mulai menjadi isu. Isu waktu itu, pertanyaannya kalau saya boleh ringkaskan adalah, apakah orang Kristen itu harus disunat atau tidak? Apakah orang Kristen itu harus disunat atau tidak? Orang Yahudi, mereka tidak ada masalah, karena orang Yahudi semuanya disunat. Itu adalah bagian daripada Yudaisme. Tetapi pertanyaan yang perlu ditanyakan sekarang oleh orang-orang non-Yahudi ini, apakah kalau mereka menjadi Kristen, mereka harus disunat juga? Nah, kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15,
ya, dikatakan beberapa orang datang dari Yudea, ya, daerah pusat Yahudi, mereka datang ke Antioquia. Antioquia ini menjadi bisa dikatakan pusat kekristenan. Jadi kita melihat ada dua pusat sekarang. Pusat yang satu adalah Yudea, Yerusalem, pusat dari Yahudi. Satunya lagi adalah Antioquia, pusat daripada kekristenan. Nah, orang-orang dari Yudea ini mereka datang ke Antioquia. Mereka mendengar gereja bertumbuh. Mereka mendengar orang-orang non-Yahudi sekarang percaya pada Tuhan. Nah, mereka datang. Dan dikatakan di situ, mereka datang dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Bagi mereka, saudara, untuk diselamatkan itu bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi juga harus disunat. Dan saya bisa membayangkan mereka punya argumentasi yang kuat sekali. Mereka akan mengatakan, coba lihat, Yesus disunat. Mereka akan katakan, coba lihat, semua rasul itu disunat. Kebanyakan orang-orang Kristen pada waktu itu yang mula-mula mengikuti Yesus, yang mengenal Yesus, semuanya disunat. Karena kenapa? Mereka orang Yahudi. Nah, sekarang yang menjadi isu di situ ayat yang kedua, dikatakan Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Pertanyaannya bukan soal sunat itu bagus atau tidak, oke atau tidak. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah keselamatan itu hanya di dalam Yesus melalui percaya Yesus, atau percaya Yesus plus sunat? Kalau kita hari ini barangkali, kalau saya bisa coba aplikasikan kepada kita hari ini adalah, apakah keselamatan itu adalah saya percaya Yesus dan kemudian saya dibaptis? Apakah keselamatan itu saya percaya Yesus dan saya ke gereja? Apakah keselamatan itu saya sudah menyatakan saya percaya Yesus dan kemudian saya berbuat baik? Oke? Semua itu hal yang penting kan, pergi ke gereja baik. Baptis itu penting sekali. Tapi apakah keselamatan itu saya percaya Yesus berhenti di situ? Itu saja menjadi syarat keselamatan, atau saya harus ada tradisi-tradisi tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu yang saya mesti ikuti? Kalau saya mau tarik lebih jauh lagi, ya, apakah boleh seseorang misalnya, ya, dibaptis tanpa mengikuti kelas katekisasi? Atau kalau saya mau lebih kontroversial lagi, apakah yang boleh membaptis orang itu hanya seseorang yang bergelar pendeta? Boleh enggak kalau dia itu belum ditahbiskan menjadi pendeta? Banyak, kalau saya lihat dari gereja-gereja kita di sini yang dibilang penginjil. Apakah penginjil boleh membaptiskan orang? Kebiasaan gereja-gereja kita, saudara, untuk melakukan yang disebut dengan sakramen, baptisan, perjamuan kudus, itu harus pendeta. Ya. Nah, itu hal-hal yang bisa dikatakan menjadi isu pada waktu itu. Ayat 2 mengatakan terjadi perbincangan, terjadi perbedaan pendapat yang mendalam sekali. Ya. Nah, kemudian kalau kita lompat lagi ke ayat yang kelima, ya, dikatakan di situ, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya. Lihat di sini digambarkan, mereka ini kelompok Farisi. Jangan kata lain, mereka ini sangat ortodoks. Mereka sangat memegang teguh tradisi dan kebiasaan orang-orang Yahudi. Oke? Nah, menurut mereka, walaupun mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka mengatakan orang-orang yang bukan Yahudi harus disunat dan harus mengikuti hukum Musa. Jadi mereka tuh kuat sekali bahwa tetap harus mengikuti apa yang sudah merupakan ajaran turun-temurun. Itu menjadi satu ciri, menjadi satu tanda seseorang itu sudah diselamatkan atau bukan. Dan saya bisa membayangkan, ini menjadi satu diskusi yang menarik sekali, menjadi satu diskusi yang hangat sekali. Mereka ngotot sekali, mereka menunjukkan berbagai bukti, sementara
Paulus dan Barnabas itu barangkali akan dituduh mengatakan kalian itu sudah terlalu lama di luar negeri. Kalian itu sudah terlalu liberal. Pikiran kalian itu sudah terlalu terbuka. Lain dengan kami di sini. Kami masih tinggal di Yerusalem. Kami masih tinggal di Yudea. Kami ini masih toto. Kami ini masih konservatif sekali. Jangan terlalu banyak berubah. Jangan terlalu liberal. Sementara Paulus dan Barnabas dan orang-orang yang di Antioquia pulang ke Yerusalem, mereka mengatakan kalian itu ketinggalan zaman. Kalian itu sudah kuno sekali. Ini adat istiadat yang bagus, tetapi tidak berlaku untuk sekarang. Ini zaman sudah lewat, tidak perlu sekarang seperti itu. Dua tradisi yang berbeda. Karena kenapa? Berada di dalam lingkup geografis yang berbeda, dengan orang yang berbeda. Ingat, budaya itu dipengaruhi oleh geografis. Tradisi itu dipengaruhi oleh cara hidup dari sekelompok orang di dalam lingkungan tertentu. Tradisi itu bisa berubah, dan ini yang terjadi di situ. Ayat 6 dikatakan, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan hal itu. Nah, menarik sekali lihat di dalam ayat yang ke-7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah telah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Menarik sekali bahwa bagian Alkitab ini mencatat bahwa yang dikatakan yang menjadi juru bicara itu adalah Petrus. Petrus ini bisa dikatakan orang yang terkenal toto, terkenal sebagai tokoh yang konservatif. Dia terkenal sebagai tokoh yang sangat memegang adat istiadat, memegang kebiasaan yang lama. Ya, dan kita melihat nanti dalam Alkitab berkali-kali dia itu berbenturan dengan Paulus, karena Paulus ini bisa dikatakan sudah terlalu lama tinggal di luar negeri, cara berpikirnya berbeda. Petrus ini masih totok sekali, masih konvensional, masih konservatif sekali. Ini dua orang cara berpikir mereka sama sekali berbeda. Tapi menarik sekali di sini Petrus berdiri dan dia yang berbicara. Dia yang berbicara dan dia mengatakan bahwa dia yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi juru bicara supaya melalui dia bukan hanya orang Yahudi tapi bangsa-bangsa lain. Jadi dia menjadi semacam jembatan di situ, ya. Dan kemudian lihat ayat yang ke-9. Tuhan sama sekali tidak mengadakan perbedaan di antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Nah, di sini dia mulai membangun jembatan. Kebiasaan bisa berbeda, tradisi bisa berbeda. Cara hidup dan kebudayaan ini bisa berbeda, tetapi kebenaran firman Tuhan itu menyatukan mereka. Dan kembali kepada poin yang tadi saya sebutkan, kebudayaan kita bisa berbeda, tradisi kita bisa berbeda, tetapi firman Tuhan itu tetap tidak berubah, itu tetap satu yang sama. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, di sini kita melihat mengenai perbedaan di dalam tradisi. Begitu kekristenan mulai keluar kepada orang yang punya kebudayaan berbeda, kekristenan mulai menghadapi satu pertanyaan. Bagaimana Alkitab berkaitan dengan tradisi? Dan kalau kita melihat di dalam bagian ini, kemudian mereka setuju untuk melakukan perubahan. Perubahan dalam kebiasaan-kebiasaan gereja pada waktu itu, ya. Dan ayat yang ke-19, perubahan yang dilakukan adalah, lihat 19. Kisah Rasul 15 ayat 19. Sebab itu aku berpendapat kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Kemudian ayat 20. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan oleh berhala, dari percabulan, dari binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Itu saja. Kalau kembali kepada isu yang semula, sunat atau tidak disunat, mereka mengambil kesimpulan itu tradisi, itu kebiasaan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi disunat, oke. Orang bukan Yahudi tidak disunat pun tidak masalah. Yang penting adalah keempat hal ini. Mereka tidak menyembah berhala, mereka menjauhkan diri dari percabulan, mereka tidak makan daging dari binatang yang dicekik, dan tidak makan atau minum darah. Nah, ini semua adalah hal-hal yang di dalam Taurat, di dalam kitab suci orang Yahudi, merupakan hal-hal yang sangat penting dan merupakan hal-hal menjadi ciri dari orang-orang Yahudi. Tetapi mereka sekarang mengatakan, ini adalah kebudayaan. Ini adalah tradisi. Dan tradisi itu harus berubah. Karena kenapa? Dia masuk kepada lingkungan yang berubah. Lingkungan yang lain. Tradisi itu harus berubah. Nah, apakah firman Tuhan berubah? Tidak. Firman Tuhan tetap tidak berubah. Kebenaran firman Tuhan itu tetap ada. Tetap dinyatakan.
Cuma caranya mengungkapkan firman Tuhan, caranya mengikuti firman Tuhan, itu menjadi berubah. Tidak lagi selalu sama. Karena kenapa? Situasi berubah, zaman berubah, lingkungan hidup, tempat di mana gereja ini ada, itu berubah. Oke? Nah, kemudian kita melihat di sini ada beberapa hal ya yang menarik. Kalau kita melihat dalam Imamat pasal 12 ayat yang ketiga misalnya, ini berbicara mengenai sunat. Sunat itu merupakan kewajiban bagi semua orang Yahudi. Itu menjadi ciri dari mereka. Bahkan sebelum ada bangsa Yahudi pun, orang-orang Yahudi itu sudah disunat. Abraham itu disunat. Dikatakan pada hari ke-8, haruslah dikerat daging kulit katan dari anak itu. Itu adalah merupakan satu kewajiban. Sunat itu wajib. Tetapi kemudian di dalam pasal 10, kita melihat ada hal yang lain lagi. Di sini kita melihat pergumulan, ya, yang ayat-ayat ini saya berikan untuk menunjukkan bagaimana orang-orang Kristen pada gereja mula-mula, para rasul itu bergumul di dalam hal tradisi. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 misalnya, di sini kita melihat Petrus itu sementara dipersiapkan oleh Tuhan untuk melayani, untuk mengabarkan Injil kepada Cornelius, kepada orang Italia, tapi dia menganut agama Yahudi. Ini orang proselit yang tadi saya katakan, ya. Nah, supaya Tuhan mempersiapkan Petrus untuk melayani Cornelius, dia waktu itu masih belum tahu. Tuhan mempersiapkan dia. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-9 dari Kisah Rasul pasal 10 mengatakan bahwa Petrus sementara naik ke atas rumah untuk berdoa. Jam berdoa sesuai dengan tradisi, sesuai dengan ajaran firman Tuhan yang dipegang oleh orang Yahudi. Ada waktu-waktu tertentu berdoa. Nah, ayat 10 dikatakan dia merasa lapar dan ingin makan. Tapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya dikuasai kuasa ilahi, diliputi kuasa ilahi. Tampaklah olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Nah, di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Lalu kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Dan lihat apa yang dikatakan oleh Petrus. Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Jelas sekali, bagi pandangan Petrus, apa yang dia lihat dalam penglihatannya ini adalah sesuatu yang nggak boleh dimakan. Ini makanan yang haram. Ini tidak sesuai dengan Taurat, tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Ini adalah dalam kebiasaan, dalam cara hidup dia. Kalau saya bisa pakai istilah, dalam kebudayaan, dalam tradisi Petrus, ini tidak boleh dimakan sama sekali. Tapi menarik sekali bahwa kemudian setelah Petrus menjawab Tuhan seperti itu, ayat 15 dikatakan kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Saya membayangkan ya, bagaimana perasaan Petrus pada waktu itu? Saya kok cukup yakin. Petrus barangkali dia akan berpikir, jangan-jangan ini bukan dari Tuhan. Jangan-jangan ini adalah godaan dari iblis. Jangan-jangan ini saya berhalusinasi. Masa Tuhan menyuruh saya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan? Yang dia tidak tahu, waktu itu yang dia belum sadar, adalah bahwa Tuhan bukan mengajar dia untuk menentang firman Tuhan, Tuhan mengajar dia untuk memikirkan mana yang merupakan nilai dari firman Tuhan, mana yang merupakan kebenaran dari firman Tuhan yang tidak berubah itu, dan mana yang merupakan praktek, merupakan cara pengungkapan kebenaran itu. Firman Tuhannya tidak berubah, tetapi caranya itu bisa berubah. Tradisinya bisa berubah, kebiasaannya bisa berubah, prakteknya bisa berubah. Tetapi kembali, kebenaran firman Tuhan itu tidak boleh berubah sama sekali. Nah, dikatakan di situ hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah, kalau kita lihat di sini, Petrus itu bertanya-tanya, dia mikir, apa maksudnya? Dan kalau kita lanjut kepada Kisah Rasul pasal 10 ayat 28 sampai 29, dia kemudian baru di situ dia mengerti. Ternyata Tuhan mau dia pergi ke rumah yang secara tradisi Yahudi nggak boleh dimasukin oleh seorang Yahudi. Karena kenapa? Haram. Haram hukumnya bagi seorang Yahudi masuk ke rumah orang bukan Yahudi.
Lihat dia apa yang dia katakan dalam ayat yang ke-28. Ini setelah dia tiba di rumahnya Cornelius, ya. Dia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka." Menariknya, ini bukan berdasarkan ayat Alkitab. Ini adalah merupakan kebiasaan. Ini adalah merupakan kebudayaan. Ini adalah merupakan tradisi. Cara orang-orang Yahudi pada waktu itu untuk menunjukkan bahwa mereka berbeda dari bangsa-bangsa yang lain adalah mereka tidak bergaul dengan orang-orang dari bangsa yang lain. Untuk menjaga kemurnian mereka, karena mereka mengingat bagaimana dulu Tuhan menghukum mereka waktu mereka bergaul dengan bangsa-bangsa lain, maka sekarang mereka memutuskan kita tidak bergaul dengan bangsa-bangsa yang lain. Bagi mereka ini sesuatu yang penting sekali. Tapi kemudian Tuhan ternyata mendorong mereka untuk melintasi kebiasaan yang menurut mereka adalah kebiasaan yang suci. Sesuatu yang suci, sesuatu yang menunjukkan kemurnian mereka. Tapi Tuhan katakan, kamu menjaga kesucian, tapi prakteknya, caranya, itu belum tentu benar. Nah, dikatakan di situ, tetapi Allah telah menunjukkan kepada aku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Apakah Petrus akan terus seperti itu? Tidak. Di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-11, ingat Petrus ini seorang yang sangat konservatif, Petrus seorang Yahudi yang ketat sekali, Petrus seorang yang memegang teguh tradisi dan kebiasaan orang-orang Yahudi, maka di dalam Galatia dia ribut dengan ribut dengan Paulus. Galatia pasal yang kedua, di sini Paulus yang menulis surat ini mengatakan, dan menarik bahwa dia pakai di sini bukan Petrus, tapi dia mempergunakan nama tradisional dari Petrus, Kefas. Dikatakan waktu Kefas datang ke Antioquia, aku terang-terangan menentang dia sebab dia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, kalangan Yakobus ini adalah kalangan yang sangat konservatif. Orang Yahudi yang bisa dibilang Yahudi totok, yang sangat memegang teguh kebiasaan dan tradisi Yahudi, walaupun mereka adalah orang Kristen. Semua masih ikut cara Yahudi. Dan mereka disebut dengan kalangan Yakobus. Nah, sebelum orang-orang ini datang di Yerusalem, Petrus itu oke untuk duduk makan dengan orang-orang Kristen yang bukan Yahudi, yang belum disunat. Ini kemungkinan terjadi sebelum kita baca dalam pasal 15 tadi, Kisah Rasul pasal 15. Petrus oke untuk duduk makan dengan mereka. Karena dia pikir, oh ini di Antioquia, bukan di Yerusalem. Di Antioquia ya orang nggak tahu, orang nggak melihat saya, nggak apa-apa. Tapi begitu orang dari Yerusalem datang ke Antioquia, dikatakan yang terjadi adalah apa? Dia setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri pun turut terseret oleh kemunafikan mereka. Saudara lihat, di sini bukan pertentangan firman Tuhan. Di sini yang terjadi adalah pertentangan secara tradisi. Bagaimana kebenaran firman Tuhan, yaitu untuk menjaga diri murni, menjaga diri suci, menjaga dirinya itu adalah dipisahkan untuk Tuhan. Bagaimana itu diwujudkan, bagaimana itu dinyatakan. Petrus pikir dia di luar negeri, nggak apa-apa, agak bebas sedikit. Tapi begitu ada orang-orang dari Yerusalem datang, dia tidak berani. Dia mengundurkan diri. Tidak berani duduk makan dengan orang-orang yang tadinya dia duduk makan sama-sama dengan mereka. Tradisi yang berbeda. Kebiasaan yang berbeda. Sama-sama memenaati firman Tuhan. Tapi mereka menunjukkan itu dengan tradisi, dengan cara yang berbeda. Nah, kalau kita kembali kepada Kisah Rasul pasal yang ke-10, ya, Kisah Rasul pasal 10, ini menarik sekali karena di sini karena di sini Petrus dia berhadapan dengan orang-orang non-Yahudi. Kisah Rasul pasal 10 mulai dari ayat yang ke-44 misalnya, ya. Mereka kaget. Karena waktu itu Petrus mengabarkan Injil kepada keluarga Cornelius. Oke, dia berbicara mengenai Tuhan Yesus, dia berbicara mengenai kebangkitan Yesus, berbicara mengenai kematian Yesus, dia berbicara mengenai apa yang dialami oleh Yesus. Dan yang menarik sekali, mereka ini belum dibaptis. Mereka ini belum dibaptis. Oke.
Di ayat 44 dalam Kisah Rasul pasal 10, Petrus itu masih khotbah. Petrus itu masih bicara. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Coba lihat, orang-orang ini, Cornelius dan keluarganya, dan orang-orang non-Yahudi ini, mereka belum dibaptis, mereka belum mengaku dosa, mereka belum mengikuti tradisi atau melakukan upacara tertentu, tapi Roh Kudus sudah turun ke atas mereka. Dan kemudian lihat ayat 45. Semua orang percaya, lihat dikatakan kalimat ini, semua orang percaya dari golongan bersunat. Tadinya mereka pikir untuk Roh Kudus turun itu hanya kepada orang Yahudi. Tadinya mereka pikir untuk Roh Kudus turun itu orang harus melakukan sesuatu, harus mengikuti ritual tertentu, menunjukkan sesuatu di dalam cara mereka bertindak, cara mereka bicara barangkali, atau cara mereka berpakaian barangkali. Tapi ternyata kalau kita pakai istilah kita sekarang, mereka dibaptis saja belum. Roh Kudus sudah turun atas diri mereka. Dikatakan mereka tercengang-cengang karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan juga ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Saudara lihat, kebenaran firman Tuhan itu tidak berubah. Tapi cara untuk mengungkapkan, cara untuk menunjukkan kepatuhan kepada firman Tuhan, itu berbeda. Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 10 itu belajar sesuatu yang dia tidak nyaman. Karena kenapa? Tradisinya, caranya dia, itu berbeda sama sekali. Ya, tradisi bisa berubah. Firman Tuhan tidak berubah. Nah, yang terakhir saya ingin kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11. Kita lanjutkan di situ, Kisah Rasul pasal 11, apa yang terjadi? Mereka kemudian harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Lihat ayat 11. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Apa tuduhannya? Tuduhannya adalah bukan Petrus berdosa. Bagi mereka Petrus berdosa. Dosanya apa? Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Petrus melanggar tradisi. Petrus melanggar kebiasaan. Baru kemudian dalam ayat 4, Petrus menjelaskan segala sesuatu. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, saya mengajak kita untuk menjadikan bagian ini 1 Korintus pasal 9, ya, 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23. Saya ingin mengakhiri dengan ayat ini, dan ini yang menjadi pedoman kita, menjadi landasan bagi kita dalam memikirkan bagaimana hubungan antara Alkitab dan tradisi. Apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi tradisi yang berbeda. 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23. Dan ayat ini kalau dibacakan sepertinya agak sedikit kontroversial, ya. Saudara coba baca dan kemudian saudara coba pikirkan, apakah ini berbicara mengenai seseorang yang, apakah ini berarti kita bisa plan-plan di dalam kehidupan kita? Coba nanti kita lihat. 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagaimana caranya? Dia menjadi hamba dari semua orang. Ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Ingat, kita berbicara mengenai tradisi. Oke? Kita bicara mengenai tradisi, kita bicara mengenai kebiasaan. Bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Tuhan. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah,
supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari mereka. Mengapa demikian? Yang memberikan jawabannya dalam ayat 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, coba pikir ya. Paulus di sini mengatakan dia mengikuti kebenaran firman Tuhan. Tapi caranya dia mengikuti kebenaran firman Tuhan itu bisa berbeda-beda. Tergantung dalam tradisi mana dia berada. Bukan berarti Paulus di sini orang munafik atau orang pelin-pelan. Tidak. Tapi dia memegang teguh firman Tuhan itu. Tapi cara dia mengungkapkan itu berbeda-beda. Nah, ada beberapa prinsip yang kita coba bisa pelajari dari beberapa ayat ini. Yang pertama, sebagai seorang Kristen, kita perlu mengerti firman Tuhan dengan jelas. Kita perlu mengerti Alkitab dengan jelas. Kita perlu berpegang teguh kepada pengajaran firman Tuhan. Saya kira salah satu masalah yang seringkali kita hadapi sebagai orang Kristen dalam kebingungan kita menghadapi budaya, bukan soal budayanya, bukan soal tradisinya, tetapi karena kita sendiri tidak betul-betul mengerti firman Tuhan. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, kita janjinya tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita kalau belajar sesuatu, kita mesti mengerti terlebih dahulu prinsip dasarnya itu apa. Apa yang bisa dipegang? Ya, apa yang bisa dipegang? Saya sering kali travel di sini, jalan di sini dengan teman-teman, dengan rombongan yang datang dari Indonesia. Dan salah satu yang sering kali jadi masalah, itu adalah kalau kita terbang, itu bagasi untuk dimasukkan ke pesawat itu bagasi itu ya itu paling tinggi beratnya itu cuma boleh 50 pon. 50 pon itu kira-kira 22,5 kilo. Nah, seringkali rombongan dari Indonesia ini datang mengatakan, "Pak, saya punya ini total ada 70 pon. Ada 3 koper yang saya mau masukin bagasi, total itu 70 pon." Saya harus katakan pada mereka, kita nggak peduli totalnya itu berapa. Masing-masing bagasi tidak boleh lebih dari 50 pon. Itu bukan digabung jadi satu. Nah, kadang-kadang mereka langsung mengerti, tapi kadang-kadang juga mereka tidak mengerti. Jadi selama mau perjalanan pada bingung, "Pak, saya boleh pakai 3 koper nggak? Masukin 3 koper nggak? Saya boleh masukin 1 koper, tapi total ada 70 pon, ya. Tapi ini dihitung 2." Dia nggak ngerti prinsipnya. Untuk supaya kita bisa menghadapi budaya, hal yang paling pertama kita mesti mengerti adalah kebenaran firman Tuhan itu. Kita mesti berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan itu. Kalau kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan itu, baru kemudian kita tahu bagaimana kita menghadapi budaya. Nah, di dalam hal itu berarti kita perlu menjadi orang Kristen yang otentik. Kita perlu menjadi orang Kristen yang betul-betul sungguh-sungguh di dalam mengikuti iman kita. Karena satu hal yang kita gampang sekali untuk lakukan adalah kita bisa menentang atau mengikuti tradisi tertentu, tetapi itu bukan dari hati yang tulus, bukan dari cara hidup yang benar. Orang bisa melihat. Di dalam WA grup kita itu banyak diskusi mengenai soal sembahyang, mengenai orang mati, dan seterusnya. Coba dilihat dengan kacamata ini. Ketika kita hidup dengan otentik, kita hidup dengan sungguh-sungguh dengan iman kita, keluarga kita bisa melihat sikap mereka akan berubah, sikap mereka akan lain. Bukan soal apakah kita boleh mengikuti kalau ada orang mati, boleh berlutut atau tidak, bukan soal itu. Tapi apakah kita betul-betul mengerti apa yang menjadi prinsip dasar dari firman Tuhan itu? Dalam kehidupan kita, apakah kita ada integritas? Apakah kita hidup dengan otentik, atau orang melihat ini orang kok munafik ya? Ini orang kok kelakuan dengan apa yang dikatakan kok berbeda ya? Hal yang kedua, ya, waktu saya hampir habis, berusaha lebih cepat. Ya, yang kedua adalah kalau kita mengerti firman Tuhan, ya, kita berpegang teguh pada firman Tuhan, kita bisa mengajarkan, kita bisa menjelaskan apa yang kita percaya.
Misalnya, tidak boleh tunduk. Kenapa kita tidak tunduk, tidak berlutut kalau ada orang mati misalnya? Tuduhannya kan kita tidak menghormati orang tua. Nah, sekarang bagaimana kita menjelaskan? Kalau kita tunduk kepada waktu ada orang mati, misalnya kita tunduk, kita soja kepada orang mati misalnya. Kenapa kita melakukan? Kita harus bisa menjelaskan. Dan boleh atau tidak boleh, ada orang kawin misalnya, tunduk sujud di hadapan orang tua misalnya, boleh atau tidak boleh. Itu bergantung kepada pemahaman kita pada firman Tuhan. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, kita jadinya meributkan kebiasaannya, meributkan prakteknya, meributkan caranya. Nah, ini yang kita mesti berhati-hati. Tradisi itu berhubungan dengan cara. Tapi kita harus mengerti dulu apa yang menjadi dasar di belakang dari cara itu, di balik dari cara itu. Ya. Kayak di Amerika kadang-kadang ada kebiasaan yang menurut saya itu agak aneh sedikit, ya. Agak lucu, khususnya di antara orang Kristen. Bisa dikatakan hampir semua orang Kristen di sini, ya, paling enggak di dalam lingkungan yang saya tahu dah, ya, dalam lingkungan yang saya tahu, hampir semua orang Kristen di sini itu selalu mengatakan jangan minum bir, tidak boleh minum bir, tidak boleh minum alkohol. Tapi yang bagi saya lucu adalah orang-orang yang mengatakan tidak boleh minum alkohol seperti ini, kalau minum wine, minum anggur, oke. Saya bingung ya, kok alkohol nggak boleh, bir nggak boleh? Karena kesannya sepertinya bir itu kalau kita pergi ke bar, kita mabuk-mabukan. Mau minum whisky nggak boleh, Johnny Walker nggak boleh, mau minum minuman keras yang betul-betul keras nggak boleh. Tapi berkali-kali saya ketemukan, bahkan termasuk pendeta, minum wine masih oke. Saya nggak ngerti kenapa ya. Saya pernah tanya seorang pendeta, seorang teman pendeta, karena kan Alkitab kan bilang kita tetap minum wine. Iya, Alkitab kan nggak ada bir. Kenapa kita memilah-milah antara mana yang boleh, tidak boleh? Saya pikir itu semua karena kita berusaha membenarkan apa yang kita lakukan dan kita tidak betul-betul mengerti apa yang menjadi prinsip di dalam firman Tuhan yang mengajar kita untuk tidak minum alkohol. Kita perlu mengerti, berpegang teguh pada pengajaran Alkitab. Yang kedua, kita tidak mengucilkan diri dari budaya yang berbeda. Salah besar kalau kemudian untuk menjaga diri kita bersih, menjaga diri kita murni, kita lalu memisahkan diri, menjauhkan diri dari orang yang punya budaya yang berbeda. Alkitab penuh dengan contoh-contoh di mana kita tidak pernah disuruh untuk memisahkan diri dari orang yang budayanya berbeda. Kita dikatakan kita bukan dari dunia, tapi kita ada di dalam dunia. Itu Yohanes pasal 17. Tuhan Yesus, dia datang untuk mencari orang-orang yang berdosa. Dia masuk ke rumah orang yang pemungut cukai. Dia datang menjangkau orang-orang yang secara manusia itu adalah tanda kutip sampah masyarakat. Yesus datang untuk menjangkau mereka. Yesus datang untuk melayani mereka. Yesus datang untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan mengasihi mereka. Satu ayat yang saya mau kutip di sini, Matius pasal 5 ayat 13. Kita dipanggil menjadi apa? Terang dunia. Kita panggil menjadi garam dunia. Terang itu tidak diperlukan tempat di mana sudah ada terang. Kita terang justru ada di tengah-tengah kegelapan. Kita tidak dipanggil untuk mengucilkan diri dari budaya yang berbeda. Kita tidak dikatakan harus menerima sesuatu yang berlawanan dengan Alkitab. Tidak. Tetap harus menjaga diri. Yang pertama tadi, menjaga kemurnian kita. Tetapi kita menjaga kemurnian kita bukan berarti lalu meninggalkan, tidak mau bergaul dengan budaya berbeda, tidak mau tradisi yang berbeda. Sebaliknya, kita perlu belajar untuk berdialog. Budaya yang berbeda, kita perlu belajar untuk berdialog. Kita perlu belajar untuk memahami sudut pandang yang berbeda, perspektif yang berbeda. Kalau kita betul-betul mengerti iman kita, kenapa kita harus khawatir berdiskusi dengan orang yang agamanya berbeda? Kenapa kita harus khawatir? Kenapa harus kita takut berhadapan dengan orang yang punya kebudayaan yang berbeda, yang punya kebiasaan yang berbeda? Kita tidak perlu takut itu. Kita justru bisa memahami pandangan mereka, memahami sudut pandang mereka mengenai iman kita. Salah satu diskusi yang bagi saya paling kaya itu justru bukan dengan sesama pendeta.
Salah satu diskusi yang paling kaya bagi saya adalah justru dengan orang-orang yang bukan Kristen, di mana saya bisa duduk dengan mereka dan bisa berdiskusi secara sangat terbuka dengan mereka mengenai berbagai macam hal yang berkaitan dengan iman. Kita perlu berdialog, mendengarkan apa yang mereka katakan, berusaha mengerti kenapa kalau mereka di kelenteng ini mereka lakukan seperti ini. Kenapa kalau di tempat ibadah yang lain mereka berbuat seperti ini. Kenapa dalam tradisi Tionghoa misalnya mereka melakukan ini dan mereka melakukan itu. Banyak kali kita menentang karena kita salah paham. Kita tidak mengerti. Kita tidak betul-betul tahu. Kita perlu mengerti dulu esensinya. Setelah kita mengerti esensinya, kemudian kita bisa memikirkan, apakah saya bisa melakukan mencapai esensi itu, tapi dengan cara yang berbeda. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita mau mendengar dari orang-orang yang punya pendapat yang berbeda. Yang ketiga, Alkitab mengajar kita dalam menghadapi perbedaan, kita perlu mengasihi dan menghormati sesama manusia. Oh, kita bilang katakan mereka menyembah patung, mereka menyembah berhala. Mereka punya kebiasaan, punya kebudayaan yang sama sekali berlainan, sama sekali bertolak belakang. Tetapi saudara, siapa kita bisa menghakimi mereka? Kalau kita bukan karena Tuhan Yesus datang menjangkau kita, siapa kita? Dan minggu lalu saya berkhotbah mengenai hal ini. Kenapa kita membenci orang yang berdosa? Kenapa kita membenci orang yang melakukan perbuatan yang jahat? Mereka melakukan itu karena mereka tidak punya cara yang lain. Mereka melakukan itu karena mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka belum ditebus, mereka belum diselamatkan. Kalau mereka belum diselamatkan, jelas mereka akan berdosa. Kalau mereka berdosa, sangat mungkin mereka akan berbuat kejahatan. Kenapa kita membenci mereka? Yang kita benci harusnya adalah iblis yang membuat mereka melakukan seperti itu. Mereka ini kan sandera, mereka ini kan tawanan, mereka ini kan orang-orang yang ditahan, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita datang untuk melepaskan mereka dari cengkraman iblis. Kenapa kita membenci mereka? Kenapa kita merendahkan mereka? Kenapa kita tidak bisa mencintai mereka? Kita perlu mengasihi, sekalipun tradisinya berbeda. Sekalipun kebudayaannya, cara hidupnya sama sekali berbeda. Kita perlu mengasihi mereka. Kita perlu menghormati mereka. Kebiasaan mereka, tradisi mereka, cara mereka berbuat sesuatu, itu lain dari kita. Kita tetap perlu menghormati mereka. Dan yang terakhir, kita perlu mencari kesamaan untuk memberitakan Injil. Bulan lalu, saya sudah ambil contoh dari Paulus, ya. Dia waktu pergi ke Areopagus, dia mencari kesamaan dengan orang-orang yang ada di sana. Dia datang ke tempat di mana dikelilingi oleh patung, dikelilingi oleh berhala, tapi dia tidak merendahkan mereka, dia tidak menghina mereka, dia tidak mengatakan bahwa dia lebih baik dari mereka. Tetapi dia mempergunakan kesempatan itu untuk mencari persamaan. Kamu menyembah menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Itu salah satu patungmu. Maka aku datang di sini untuk memperkenalkan Allah yang tidak kamu kenal itu. Coba pikir, kesamaan yang dipakai oleh Paulus. Dia tidak merendahkan mereka. Secara teologi kita bisa mengatakan apakah Paulus lalu mengatakan yang tidak disembah itu juga ada, yang tidak dikenal itu juga adalah Allah. Patung itu apakah ada Allah? Paulus tidak mempermasalahkan itu, tapi dia pakai itu sebagai kunci. Dia pakai itu sebagai cara untuk masuk, untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Kita perlu mencari kesamaan dengan orang yang punya budaya yang berbeda. Kita perlu mencari jembatan, membangun jembatan itu. Nah, keempat hal ini semuanya itu harus jalan sama-sama. Tidak ada bilang ini semua bisa. Kita tidak bisa bilang cuma mencari kesamaan kalau kita tidak punya cara hidup yang baik. Kita tidak punya pengetahuan, tidak punya pemahaman terhadap firman Tuhan. Kita tidak bisa mencari kesamaan itu. Kita tidak bisa untuk bilang segala sesuatu itu lalu mesti tanya kepada pendeta atau tanya kepada
gereja. Alkitab memberikan pada kita kesempatan mempelajari firman Tuhan. Kita perlu belajar firman Tuhan. Perlu untuk memikirkan firman Tuhan itu. Perlu mengerti ajarannya itu apa. Misalnya, Alkitab mengajarkan, kita perlu menghormati orang tua kita. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan rasa hormat itu? Bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita? Caranya berbeda-beda. Ya kan? Caranya berbeda-beda. Kita perlu mendengar dari orang yang lain. Katakanlah orang mati, orang sujud, orang melakukan ini dan itu. Kenapa mereka melakukan itu? Kita dengar apa yang mereka katakan. Kita cari yang sama untuk kemudian kita bisa masuk dan menjelaskan kepada mereka apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Nah, saya mau berhenti di sini, ya. Tapi saya ingin mengajak kita untuk memikirkan hal ini, keempat hal ini, ya. Tradisi dan Alkitab itu tidak harus selalu berseberangan. Karena tradisi itu, di dalam Alkitab juga ada banyak tradisi. Dan ketika kita mengikuti Alkitab, kita juga menciptakan tradisi-tradisi tertentu. Nah, tradisi kita bisa berbeda. Kebiasaan kita bisa berbeda. Tetapi sekalipun demikian, mari kita saling menghormati. Dan untuk bisa saling menghormati, kita perlu belajar, mengerti dengan baik, mengerti dengan jelas apa yang diajarkan firman Tuhan dalam isu-isu tertentu, dalam topik-topik tertentu, dalam hal-hal tertentu. Kalau kita mengerti itu dengan baik, kita akan bisa berdialog dengan orang. Kita akan bisa mendengar pandangan orang, pemahaman orang. Banyak kali tradisi itu menjadi masalah adalah karena kita tidak saling mengerti. Kita tidak betul-betul tahu kenapa kita melakukan tradisi itu. Banyak kali kita mengikuti tradisi dengan membabi buta. Kita tidak mengerti kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Ya, saya waktu Imlek, ya terakhir saya mau cerita ini. Saya nggak tahu tradisi di rumah kalian bagaimana kalau Imlek. Ya, saya baru cerita kepada beberapa orang dan semuanya bulu kuduk berdiri. Karena kenapa? Rumah saya, keluarga saya rupanya punya tradisi Imlek yang rada aneh dari yang lain. Kami biasanya kalau Imlek, khususnya waktu oma saya masih hidup ya, waktu ama saya masih hidup. Tradisi kami waktu Cui itu, ya pagi-pagi bangun, dia itu sudah masak miswa. Miswa dengan 1 biji telur. Sebelum kalian bilang enak, satu hal dulu. Miswa yang ama saya masak, itu ditaruh gula merah. Saya udah tahu itu. Saya udah tahu itu dari tradisi mana. Ada yang bilang orang Hokkien. Tidak semua orang Hokkien lakukan seperti itu. Miswa 1 gelas, miswa dengan 1 biji telur. Pokoknya wajib makan. Dan saya tidak pernah ngerti kenapa harus makan seperti itu. Untuk apa makan seperti itu? Ya, pokoknya telur, miswa telur. Ini ada yang bilang nih, iPad bilang sama, miswa telur. Oh, tapi tanpa gula merah. Yang saya punya lebih parah lagi. Saya tidak tahu itu tradisi dari mana. Nah, sekarang bagaimana saya mengatakan itu tradisi yang salah? Kalau ngerti kenapa dilakukan itu saja nggak tahu. Oke, jadi kita dalam tradisi, kita mesti mengerti apa yang ada di balik tradisi itu, berusaha untuk memahami. Dan kita baru bisa melakukan itu kalau kita mau dengar apa yang dikatakan oleh orang. Jadi mari kita menjadi orang Kristen yang belajar Alkitab, betul-betul mengerti apa yang dikatakan Alkitab. Tapi juga mari kita belajar untuk mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh orang sekitar kita. Kita tidak harus setuju. Dengan sopan, dengan hormat kita mendengarkan mereka, dan kemudian kita mulai menjelaskan apa yang kita percaya. Lalu kita cari bagaimana caranya kita bisa tetap berdampingan, sekalipun barangkali latar belakang kita berbeda. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam hal ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh belajar dari firman-Mu. Kami berdoa, Tuhan tolong kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami boleh hidup dalam zaman sekarang. Kami tahu bagaimana menghadapi kebudayaan yang berbeda, tradisi yang begitu majemuk. Kami tahu bagaimana bersikap sebagai saksi Tuhan, tetap menunjukkan kebenaran Tuhan dengan menunjukkan rasa hormat kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.